bersabda, al-imanu billah, amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Loh, iman itu kan bukan amal. Nah, ada orang mengatakan ini berani menyalahkan Nabi. Iman itu kan bukan amal, Pak Ustaz. Iman itu amal. Definisi amal menurut dia bertenaga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, itu baru amal. Amal hati. Iman itu amal hati, amal qalbi. Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, menolong agama Allah, berjihad. Nabi itu diberi satu mukjizat, nama mukjizatnya Jawami'ul Kalim. Kalimatnya pendek, penjelasannya panjang. Jawaban Nabi yang dua ini setelah diteliti mewakili keterwakilan dua amal. Al-imanu billah, amal hati, wal jihadu fi sabilihi, amal badan. Amal itu berapa Pak Ustaz? 3. Amal hati, amal badan, amal harta. Jawaban Nabi mengena tiga-tiganya. Amal hati, iman. Amal badan, jihad. Nah, kalau gitu kurang amal harta, jihad terbagi 2. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta, jihad dengan badan. Ada orang tidak mati syahid, tapi hartanya habis untuk menolong agama Allah. Ada orang hartanya tak keluar, nyawanya keluar. Jadi satu kalimat mewakili 3 amal. Amal badan, amal harta, amal hati. Amal hati, tawakal, amal hati. Ridha, amal hati. Qanaah, amal hati. Zikir, amal hati. Khusyuk, amal hati. Zakat, infak, sedekah, amal harta. Salat, tegak, ruku, sujud, amal badan. Khusyuk, amal hati. Kalau gitu saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Tak keluar duit, tak keluar tenaga, amal hati. Amal hati lah yang paling berat. Ridha menerima takdir Allah, amal hati. Kalau gitu tak jadilah amal hati Pak Ustaz. Kalau gitu amal harta aja lah. Jadi dikasih Allah ini ada amalnya masing-masing. Qultu, saya tanya lagi, ayyur riqabi afdal? Kalau membebaskan budak hamba sahaya. Jadi zaman dulu antum perang, mengalahkan satu suku, maka orang tu antum jadikan budak hamba sahaya. Atau antum membeli di pasar budak, dijual di pasar, antum beli budak itu. Amal yang paling bagus adalah membebaskan perbudakan. Nah, ditanya ayyur riqabi afdal, banyak budak-budak ini, mana yang paling afdal? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha, yang paling bernilai harganya pada keluarganya. Ada budak umurnya 70 tahun, itu murah itu, tak banyak yang bisa dilakukannya, udah tak bertenaga lagi. Budak laki-laki gagah perkasa, kuat tenaganya, itulah yang paling berharga. Nah, itulah yang kau bebaskan. Mana yang paling banyak keluar duit, mana yang paling banyak keluar tenaga, itulah yang paling bagus. Wa aksaruha thamanan, yang paling banyak saman harganya, paling mahal. Mana yang paling mahal, itulah kau bebaskan. Qultu, dia bertanya lagi, al-imanu billah, amal badan.
Wal jihadu fi sabilihi amal harta, amal al imanu billah amal hati, al jihadu fi sabilillah amal badan, amal harta. Membebaskan budak hamba sahaya amal harta, amal hati. Muncul rasa sayang. Ada hamba sahaya itu yang paling muda, paling ganteng, paling cantik, paling mahal, muncul rasa sayang. Hilangkan rasa sayang, amal harta. Tak dapat duit lagi, amal harta. Hilangkan rasa sayang, amal hati. Kata Abu Zar, fa illam af'al, kalau aku tak sanggup, tak ada hamba sahaya yang mau kubebaskan, apa yang mau kulakukan? Aku pun tak sanggup berjihad. Kata Nabi, tu'inu sa'ni'an, engkau tolong orang yang sedang melakukan sesuatu. Antum sedang pergi pagi mau ke kampus, nampak bapak-bapak mengangkat beras satu goni mau dinaikkan ke atas motornya di dekat kos-kosan antum pagi. Antum pun langsung berhenti, mengambil handphone buat konten. Makanya Pak, kalau nggak mampu nggak usah angkat sendiri. Katanya tu'inu sani'an, tolong orang yang sedang melakukan sesuatu yang tak mampu. Pas di jalan nampak ada orang mau menyeberang, jalan paling padat Subrantas, kalah jalan Sudirman, karena penduduk kecamatan Tampan 250.000 orang, penduduk Bukit Tinggi 70.000 orang, penduduk Padang Panjang 60.000. Makanya waktu jumpa Pak Wali Padang Panjang, Amboko kalau di Pekanbaru lurah ke Pak Ustadz. Tawaduk dia lah, rendah hati dia, karena dia menengok penduduk banyak, macet. Sampai saya kalau ada acara mesti keluar dari sini, takut terlambat. Kalau jadi saksi nikah, sempat orang tuh duduk di pelaminan baru sampai. Jalan Subrantas, menyeberang, berhenti saya parkir sebelah kiri pasar Selasa itu, lama baru bisa menyeberang. Antum pagi-pagi nampak orang mau menyeberang, langsung antum parkir bentar, tolong menyeberang. Kenapa kau tolong? Anak gadis Pak Ustaz. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa, atau engkau bantu la yutqinu ma yuhawilu fi'lah, atau engkau bantu orang yang tidak punya, orang ingin melakukan sesuatu tapi dia tak mampu untuk melakukannya, tolong, tapi perbuatan yang baik. Jangan antum tolong orang mencopet, jangan tolong orang buat dosa maksiat, tolong. Kultu, saya bertanya lagi, apa makna kultu? Kultu dah berapa kali kultu? Kultu 1, kultu 2, kultu 3, kultu 4. Itu menunjukkan Nabi itu berdialog dengan sahabat. Kalau begini gimana ya Rasulullah? 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 Sahabat itu tidak merasa sungkan dengan Nabi. Kenapa? Karena dia terbuka. Tadi malam kami ngobrol dengan Syekh Muhammad Abu Asi, Profesor Dr. Muhammad Abu Asi. Dia mengajar dari pagi, dari Lombok dia naik pesawat sampai ke Pekanbaru, Lombok, Jakarta, Jakarta, Pekanbaru, bacakan kitab usul fikih dari pagi sampai malam. Habis itu malam tuh ngobrol lagi sampai jam 10, mau balik ke Nurul Azhar Palace. Guru besar di Al Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Abu Asim.
Tawa dia sama beberapa. Pas sudah mau naik mobil, mau pulang. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Dia mau menjelaskan apa yang dilakukannya tadi, ketawa-ketawa tuh pas mau naik mobil. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Saya paham, saya tahu itu bahasa komunikasi dia. Sekarang orang Profesor Doktor Muhammad Abu Asif ditugaskan Al-Azhar mengajar ke Oman, pernah menjadi ketua jurusan direktur pasca sarjana Al-Azhar. Puncaknya, sikit lagi ke rektor. Umur 61 tahun. Canda aja macam biasa. Ini baru ngisi pengajian 2 masjid, udah mau mati menjaga apa, jaim, menjaga image. Perlu menjaga, tapi jangan sampai orang takut untuk bertanya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Mau berjihad tak sanggup, sakit-sakitan. Mau membebaskan hamba sahayanya pun tak ada. Mau menolong orang, awak pun perlu pertolongan orang. Jadi kata dia, ara'aita in dha'uftu, bagaimana kalau aku lemah an ba'dil amal, aku pun tak bisa buat apa-apa. Apa lagi yang bisa kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, takuffu syarraka 'anin nas. Kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Takuffu, kau tahan, syarraka, kejahatan dirimu, 'anin nas. Kalau belum bisa menolong orang, jangan ganggu. Udahlah menolong orang tidak, mengasih duit tidak, ngasih semangat tidak, mengganggu orang pula. Kan parah. Nabi sedang mengasih tahu tentang perbuatan baik. Amal hati beriman, amal badan jihad, amal harta bebaskan budak hamba sahaya. Tak sanggup tolong orang susah, tak sanggup juga menolong, jangan ganggu orang. Jangan ganggu. Fa innaha shadaqatun minka. Itu adalah sedekah dari dirimu. Ala nafsika, untuk dirimu. Tidak mengganggu orang, menahan diri dari kejahatan untuk tidak merusak, mengganggu orang, itu adalah sedekah dari dirimu, min nafsika ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Antum malam sudah berniat, malam berniat, besok pagi insya Allah saya akan mencuri motor nih Pak Ustaz. Udah berniat, udah. Pagi itu cari-cari, pas mau siap-siap mau berangkat, terdengar pula streaming. Perbuatan baik, anta kuffa syarraka 'anin nas. Kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Tak jadi dia mencuri, maka dia sedang berbuat sedekah. Dari siapa? Min nafsika, dari dirimu. Untuk siapa? Ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Maka itu pun juga sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Paling tinggi levelnya. Tengok metode Imam Nawawi. Pertama sebutkan bab, kedua sebutkan ayat, yang ketiga sebutkan hadis, yang keempat jelaskan makna yang tak jelas. As-sani'u bis-sad, as-sani'u bukan dhad, al-muhmalati, tak ada titiknya. Hadza huwal masyhur. Menurut ulama inilah pendapat yang paling masyhur, as-sani'u. Wa ruwiya dha'i'an, tapi ada juga yang meriwayatkannya ad-dha'i'u. Kalau sani'u, orang melakukan sesuatu. Kalau ad-dha'i'u, orang yang kehilangan sesuatu.
Jadi kalau diganti hadisnya, tu'inu sani'an, engkau menolong orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau tu'inu dha'i'an, shadnya jadi dhad, nunnya jadi hamzah. Dha'i'an, engkau menolong orang yang kehilangan sesuatu. Ada orang kehilangan onta, dicarikannya. Tapi yang masyhur kata Imam Nawawi, sani'an ay dza dhaya'in, orang yang kehilangan, min faqrin, kehilangan harta sehingga dia menjadi fakir, au iyalin, kehilangan keluarga, suaminya mati, anaknya meninggal, hidup sebatang kara, itu namanya dha'i', kehilangan. Saya pun dha'i' juga nih Pak Ustaz, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekasih. Wa nahwi dzalik, DLL. Wa nahwi dzalik itu dan seperti itu. Dan contoh dan macam itu. Wal akhraq, wa tasna'u li akhraq, engkau melakukan sesuatu untuk akhraq. Apa arti akhraq? Alladzi la yutsqin, orang yang tidak mampu. Ma yuhawilu fi'lah, tak mampu dia untuk mengerjakan sesuatu dan dia berusaha untuk mengerjakannya, maka kita tolong dia. Tapi jangan macam tikus membolo labu. Ada model kawan-kawan ini ditolongnya kita makin hancur malah. Kalau lagi ngapain? Ini motor ini tak jalan. Nah, mari ku bantu. Bantu. Berlebih pula bau deh. Kalau bisa kita tolong orang. Zaman dulu kalau kita menawarkan sesuatu, orang tak curiga. Zaman sekarang karena semua penuh dengan kepentingan. Asal menawarkan sesuatu kita langsung ini apalah ujung-ujungnya nanti. Ujung-ujungnya tak enak nih, udah ada perasaan gak enak nih Pak Ustaz. Udah begitu rupanya manusia akhir zaman. Tapi kita tak pernah putus asa dengan orang baik-baik. Saya pergi ke satu kota, pergi ke sini. Manusia yang saya jumpai itu yang tiga itu tetap ada. Orang baik, orang tak baik, orang yang pura-pura baik. Selalu ada. Sukunya beda, tempatnya beda, zamannya beda, tapi jenis